Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Buron selama 2 tahun, seorang penipu di Mimika diringkus polisi. Gerebek pabrik miras oplosan di Merauke, seorang pemilik pabrik diringkus polisi. Manfaatkan kebaikan teman, 2 pelaku kuras ATM puluhan juta rupiah. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, kebutuhan minyak tanah di Kabupaten Merauke, Papua Selatan terus meningkat. Setiap hari, warga terlihat berbondong-bondong berburu minyak tanah di sejumlah pangkalan. Seperti yang terlihat di salah satu pangkalan minyak tanah di Jalan Ermasu, Kabupaten Merauke. Begitu mobil tangki BBM selesai menurunkan pasokan, warga langsung menyerbu pangkalan untuk mendapatkan minyak tanah. Untuk mengantisipasi kelangkaan dan pembagian yang tidak merata, pihak pangkalan memberlakukan pembatasan penjualan, yaitu maksimal 10 liter untuk setiap keluarga. Warga terpaksa mengantre sejak pagi hari demi mendapatkan minyak tanah untuk kebutuhan memasak dan kegiatan rumah tangga selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Baru kali ini, biasa diantri di jatah berapa Ibu? Kemarin pesan saya tidak dapat. 20 liter? Nah, 10. Oh 10 liter ya. Masih susah dapat minyak tanah? Susah ya. Sering ambilnya di sini minyak tanah. Iya. Di jatah berapa liter Ibu? 15. Ya. Tiap minggu di sini Bu dapatnya? Kadang dapat, kadang biasa juga dapat. Oh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat menambah pasokan minyak tanah agar kebutuhan masyarakat jelang Natal dan Tahun Baru dapat tercukupi. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hukum Timika nanti sudah ditunggu nih di wilayah lain. Pelabuhan pelarian DWR alias Iwan akhirnya berakhir setelah polisi Polres Mimika berhasil menciduk pelaku. Tersangka merupakan buronan dalam kasus penipuan dan penggelapan yang telah menghilang selama 2 tahun. Berdasarkan catatan kepolisian, selama dalam pelarian tersangka sempat kabur ke luar negeri, yaitu Amerika Serikat dan Hong Kong. Kapolres Mimika, AKBP Bilianda Hildario Budiman, mengatakan tersangka DWR alias Iwan ditangkap di Jalan Flamboyan Pesona nomor 17 Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur. Kasus ini berawal dari laporan manajemen PT Indo Papua ke Polres Mimika atas dugaan penipuan dan penggelapan dalam proyek pembangunan kantor Satpasim Polres Mimika. Tindak pidana penipuan maupun penggelapan yang dilakukan oleh tersangka atas nama Dharma Wirawan Rangkuti alias Iwan yang terjadi sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan Januari 2024 yang bertempat di Jalan WR Supratman Timika, tepatnya di kantor Satpasim Polres Mimika atau setidaknya di wilayah hukum Polres Mimika yang mana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 37 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun penjara. Untuk saksi yang sudah kami periksa ada 6 orang. Kemudian untuk kerugian material itu sejumlah 1.958.750.000 rupiah. Berdasarkan catatan kepolisian, tersangka Iwan juga menjadi buronan di sejumlah polda di luar Mimika. Di antaranya 2 di Polda Metro Jaya, 2 di Polda Jawa Barat, 1 di Polda Bali, 1 di Polda Bangka Belitung, serta 1 di Polda Aceh. Saat ini tersangka telah ditahan di Polres Mimika untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Igo Batmomolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pos Lintas Batas Negara atau PLBN SCO dibangun pada bulan Agustus tahun 2019.
dengan anggaran 129 miliar rupiah. Presiden Jokowi saat itu menginstruksikan agar SKOW dikembangkan menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru, tidak hanya sekedar pos pertahanan dan keamanan. Maka dibangunlah sejumlah fasilitas penting, seperti jalan sepanjang 300 meter, jembatan, masjid, klinik, hingga monumen. Bahkan untuk mempermudah akses ke SKOW, dibangun jembatan Merah Yotefa. Jembatan ini mempersingkat waktu tempuh pengunjung dari Jayapura yang ingin pergi ke perbatasan. SKOW adalah wajah terdepan Indonesia di perbatasan kota Jayapura dengan Wutung, Papua Nugini. Warga dan wisatawan banyak yang penasaran ingin melihat pos perbatasan Indonesia dari dekat. Dahulu, ada kesan wilayah perbatasan rawan dan sering terjadi konflik bersenjata. Tetapi wajah PLBN SKOW sudah berubah jauh setelah banyak wisatawan yang berkunjung. Di PLBN SKOW, wisatawan bisa melihat kehidupan di perbatasan dari dekat. Pemerintah memang ingin menjadikan SKOW tidak hanya sekedar pos perbatasan, namun menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi. Untuk itulah dibangun pasar modern dengan ratusan kios di atas lahan seluas 7.200 meter persegi. Pasar ini diharapkan bisa menggerakkan perekonomian di kawasan ini. Selain pasar, juga dibangun terminal angkutan umum, sehingga PLBN SKOW menjadi lebih terbuka untuk masyarakat. Yang unik dari pasar di SKOW ini adalah penggunaan mata uang kedua negara. Di pasar ini bisa berbelanja dengan menggunakan mata uang rupiah maupun mata uang Cina untuk berbelanja tanpa harus menukarnya lebih dahulu. Jualannya kita pakai mata uang mereka, jadi uang asing, jadi uang PNG. Kita tukarnya lebih ke rupiah lebih tinggi lagi. Satu kinanya kena 3.000, kadang sampai 4.000 lebih satu kinanya. Naik turun ya? Naik turun, tidak menentu. Sejak kapan Om berjualan? Bisa cerita? Sejak 2005. Sudah jualan? Sudah jualan memang. Dari bangunan kayu-kayu dulu. Kayu-kayu? Bangun sendiri. Langsung pemerintah bangunkan, baru kita pindah ke permanen. Sampai sekarang. Iya, menerima uang Cina. Jadi kita transaksi sini pakai dua mata uang. Pakai dua mata uang. Ya, kadang mereka juga pakai rupiah. Iya. Kadang pakai Cina. Pasar ini juga menjadi tempat favorit masyarakat Desa Vanimo di Papua Nugini yang berbatasan langsung dengan SKOW. Warga Papua Nugini sering berbelanja kebutuhan pokok dan kebutuhan lain karena jaraknya lebih dekat dibanding harus ke ibu kota Port Moresby. Namun pintu perbatasan PLBN hanya dibuka pada hari tertentu saja. Saya merasa bangga karena adanya pasar ini. Kami masyarakat perbatasan ini punya aktivitas sangat membantu karena dengan pasar ini kami bisa berbelanja, tidak butuh jauh lagi ke kota atau ke tempat-tempat yang jauh dari tempat kami ini. Kami bisa berbelanja baju, pakaian, atau beras. Sangat terima kasih karena sudah membantu dekat kami di sini, di warga perbatasan ini. Sejauh ini tidak ada konflik atau perselisihan yang terjadi di wilayah perbatasan kedua negara, sebagaimana yang sering terjadi di beberapa negara. Hal ini karena beberapa suku atau marga di SKOW masih memiliki hubungan kekerabatan dengan beberapa penduduk desa di Papua Nugini. Mereka sering bertemu dan saling bersilaturahmi sehingga tidak terjadi konflik di perbatasan. Nah, terkait dengan pasar yang ada di PLBN, nah pasar itu memang sudah diserahkan ya
dari ya pusat kepada provinsi untuk dikelola. Tetapi untuk diketahui bersama bahwa pasar di atas itu karena ada di wilayah Kota Jayapura, memang itu menjadi tanggung jawab kami untuk masyarakatnya. Ya kita dorong supaya ya bagaimana supaya pasar ini bisa berjalan dengan baik dan bisa ini. Nah memang ya PR yang kita harus kerjakan karena masih ada orang yang atau warga penjual yang masih menjual di pinggir-pinggir jalan yang seharusnya itu harus masuk ke dalam los-los yang sudah disiapkan. Skol menjadi destinasi wisata baru. Skol kini bukan hanya pos lintas batas negara yang menyeramkan dengan puluhan tentara yang siap siaga bertempur, melainkan sebuah destinasi atau tujuan wisata baru yang memberikan harapan bagi kesejahteraan masyarakat Papua di masa akan datang. Kini PLBN Skol ibarat oase atau mata air di wilayah perbatasan Indonesia, Papua Nugini. Bila dikelola dengan baik, PLBN Skol bisa menjadi magnet untuk menarik wisatawan. Rianto Nai melaporkan dari Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.